Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi negara kita karena memakan banyak korban termasuk perempuan dan anak. Data dari Kementerian P3A sepanjang 2023 ada 25 lebih kasus. Salah satunya KDRT yang menewaskan 4 anak di Jagakarsa. Bagaimana Komnas Perempuan melihat kasus ini? Bergabung bersama kami Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Bu Ami, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana Komnas Perempuan melihat kasus ini? Iya, pertama-tama kami menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya 4 orang anak ini dan juga ibu yang sedang dirawat. Dan mudah-mudahan ibu yang dirawat akan segera pulih ya, baik kesehatan fisik maupun mentalnya. Peristiwa ini sebenarnya bagi Komnas Perempuan memperkuat hasil temuan kami terhadap pemantauan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian. Jadi memang kami mengembangkan femisida, yaitu kematian terhadap perempuan karena kekerasan berbasis gender. Dan yang tertinggi selama 3 tahun terakhir ini adalah memang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Baik yang dilakukan suami terhadap istri, pacar atau mantan pacar dan mantan suami. Juga dari anggota keluarga seperti ayah terhadap anak. Nah, karena itulah kami mengatakan dan menyampaikan setiap kasus KDRT itu adalah potensial femisida. Artinya itu berpotensi untuk menyebabkan kematian. Tidak hanya kepada perempuan sebagai istri, tapi juga kepada anak-anaknya. Ini dari hasil pantauan kami melalui pemberitaan media selama tahun 2023, ada 7 kasus femisida di mana ayah membunuh anak perempuannya. Ada juga yang misalnya 4 kasus itu bersama dengan ibunya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan karena eskalasi kekerasan telah menyebabkan terjadinya kematian. Undang-undang PKDRT sebenarnya sudah memberikan atau memahami kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga ini. Salah satu mekanisme yang didorong di dalam Undang-undang PKDRT ini adalah perlindungan sementara. Jadi ketika korban melaporkan kasusnya ke kepolisian, maka kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara. Perlindungan sementara itu bisa dalam bentuk penempatan korban di rumah aman atau di tempat alternatif lainnya. Baik. Ya. Bu Ami, ini yang menarik adalah Anda mengungkip soal adanya pelaporan kepada kepolisian. Karena memang penyebab awal dari dugaan pemukulan yang dilakukan terduga pelaku terhadap istrinya adalah dugaan pemukulan tadi begitu ya. Dia bahkan mangkir dari panggilan kepolisian dengan alasan menjaga anak. Sebenarnya apakah ini bisa dilakukan begitu? Iya, jadi yang ingin saya sampaikan ketika kepolisian maupun lembaga layanan ketika menerima kasus KDRT itu harus mengenali indikasi femisida atau indikasi kemungkinan KDRT-nya memburuk. Salah satunya misalnya dengan melakukan asesmen ini kekerasannya sudah berlangsung berkali-kali kah, ataukah kekerasan ini sudah berulang, apakah di rumah ibu tinggal dengan pelaku, apakah di rumah ada anak-anak gitu, apakah di rumah ada yang menjaga. Nah, pertanyaan-pertanyaan atau assessment ini harus diberikan. Kalau misalnya di rumah tidak ada orang atau tidak ada orang lain selain pelaku yang menjaga anak, maka prosesnya adalah anak-anak itu dibawa, ditempatkan di shelter atau di rumah aman. Tentu kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Kepolisian harus berkoordinasi dengan dinas sosial maupun dengan UPTD PPA untuk membantu memberikan tempat aman dan atau tempat alternatif. Hal lain adalah dengan menghubungkan dengan keluarga, juga membangun komunikasi dengan komunitas di wilayah itu. Karena ketika saya baca di pemberitaan sebenarnya tetangga-tetangga mengetahui kalau ibunya itu dibawa ke rumah sakit. Tapi tidak ada upaya mendorong agar komunitas juga ikut memantau atau mengambil alih pengasuhan anak.
Baik, baik. Ibu Ami, dari catatan Komnas Perempuan, apakah pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian sejauh ini? Kita tidak hanya membahas kasus ini begitu. Apakah sudah dilakukan atau masih belum? Sejauh yang kami tahu itu belum dilakukan Oke. karena memang isu pembunuhan terhadap perempuan karena KDRT ini baru kita kenali dalam 3 tahun terakhir. Sehingga memang dibutuhkan semacam SOP. Misalnya ketika pelaku tidak ditetapkan atau tidak ditahan, maka korban atau istri tidak dianjurkan untuk kembali ke rumah. Apa yang bisa dilakukan? Carikan tempat aman atau tempat alternatif, Hmm. dihubungkan dengan keluarga. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diketahui dan juga harus mulai diimplementasikan. Tujuannya adalah mencegah agar KDRT itu tidak semakin memburuk. Oke, oke. Kalau kita bicara mengenai kasus KDRT tadi Anda katakan bahwa tujuannya adalah mencegah jangan sampai tingkatan dari KDRT ini semakin meningkat. Apakah sejauh ini memang eskalasi atau terjadi peningkatan dalam sistem KDRT yang awalnya dari memukul saja bisa sampai akhirnya hingga pembunuhan atau tadi Anda katakan femisida begitu yang menurut dari Komnas Perempuan sendiri sudah ada 159 kasus sepanjang tahun ini. Iya, jadi kalau kekerasan di ranah personal, khususnya kekerasan terhadap istri, itu kan ada siklus kekerasan. Siklus kekerasan itu kan berputar. Nah, yang tadi misalnya seperti disampaikan, mungkin awalnya memukul, tapi kemudian eskalasi ini bisa naik. Bisa sampai kepada tahap menyakiti, melukai, bahkan sampai pada kehilangan nyawa. Nah, dengan kita mengakui bahwa dalam kekerasan di dalam rumah tangga itu ada siklus kekerasan, maka ini yang harus sama-sama diwaspadai. Kalau sudah ada kekerasan bukan berarti besok tidak ada lagi. Ini harus diputus. Oke. Diputusnya salah satunya adalah tadi dengan misalnya memberikan ruang atau jeda agar pasangan ini sama-sama memahami apa yang terjadi dalam relasi mereka. Oke, Ibu Ami, tadi kalau kita bahas mengenai Anda katakan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga peralihan menuju ke rumah aman atau safe house baik bagi korban KDRT anak maupun istri begitu ya, ternyata masih belum dilakukan oleh pihak kepolisian. Lantas apa yang harus dilakukan ketika Anda menjadi korban KDRT? Pertama, mungkin kita bisa belajar dari kasus Dr. Kori sebelumnya, Hmm, hmm. bahwa ia kemudian dengan ketua RT datang ke UPTD PPA, ya, dan kemudian UPTD kan respon yang cukup baik, gitu. Baru UPTD PPA menghubungkan dengan kepolisian dan melakukan penanganan kasus ini, gitu ya, untuk yang di Bogor. Nah, yang di dalam kasus ini sebaiknya ketika korban menjadi seorang perempuan menjadi korban, dalam kasus ini kan sudah ada pertolongan dari adik korban ya, dengan mendobrak kemudian membawa ke rumah sakit. Nah, langkah yang sudah dilakukan ini kan baik. Yang belum adalah supporting komunitas dan keluarga besar untuk 4 orang anak ini. Karena mungkin kita masih mengasumsikan mana mungkin orang tua tega membunuh anaknya gitu. Sehingga ya keluarga yang lain merawat atau nemanin di rumah sakit ini dirawat atau diasuh oleh ayahnya. Yang kita lupakan bahwa ayahnya usai memukul istrinya. Yang tentu anak dalam relasi rumah tangga itu kerap dijadikan alat kontrol, alat untuk semakin menyakiti pasangan. Nah, karena itu yang harus dikenali baik oleh keluarga besar maupun komunitas. Nah, kepolisian tentu tidak bisa bekerja sendiri, tapi bisa menghubungkan, misalnya dengan meminta tolong kepada ketua RT atau ketua RW, tolong untuk mengawasi anak-anak itu. Atau ketua RT dan ketua RW mengambil inisiatif. Karena bagaimanapun partisipasi masyarakat di dalam pencegahan KDRT itu juga dimandatkan di undang-undang. Baik. Misalkan, ini ibunya sedang dirawat, boleh nggak anak-anaknya tinggal di sini dulu gitu ya. Itu menjadi langkah yang baik dan menunjukkan bahwa memang KDRT itu permasalahan kita bareng. Sehingga pencegahan dan penanganannya pun harus dilakukan bersama di tingkatan keluarga besar maupun komunitas.
Baik, kita harapkan kalau tadi data dari Kemen P3A mengatakan sepanjang tahun ini ada 25.000 kasus kekerasan atau KDRT yang dilaporkan kepolisian, ini bisa menurun di tahun depan. Terlebih kasus ini juga terjadi dalam rangkaian 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih sudah berbincang bersama kami sore hari ini Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Selamat sore. Selamat sore.